Alhamdulillah Rabbil Alamin Alladzi fatirus samawati alimul asrar wal khafiyat Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa ba'du fa ya ibadallah usikum wa nafsi iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi Qur'anil 'azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Kaum muslimin hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Di Jumat ini dan seterusnya saja, marilah sama-sama kita meningkatkan takwa. Meningkat bukan malah menurun. Kita kerjakan setiap hari apa saja yang Allah perintahkan, dan kita tinggalkan apapun yang Allah larang kepada kita. Bersyukur alhamdulillah sampai ini hari, detik ini Allah masih beri nikmat kepada masing-masing kita yang ada di Masjid Al-Ikhlas ini. Allah masih berikan kekuatan. Banyak orang yang ditarik kekuatan dari tubuhnya, jadinya tubuhnya lemah. Allah masih berikan pendengaran. Orang sudah tuli, Allah berikan penglihatan. Orang sudah buta, Allah berikan kita akal yang sehat. Banyak orang yang pikun, sakit jiwa. Ini semua karena Allah masih sayang dan masih memberikan anugerah nikmat itu kepada kita. Hujan ini juga nikmat, dan mestinya setiap kali hujan kita senantiasa bersyukur. Salawat beriringkan salam, tak lupa pula kita hadiahkan kepada junjungan alam Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita mengucapkan lafaz Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita dengan lafaz salam kepada baginda Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Dengan senantiasa kita salawat, baik di hari Jumat atau di hari lain, tampaklah pas salam kepada baginda Nabi. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan, syafaatnya Rasulullah. Itu gunanya baik di dunia maupun di akhirat. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Manusia hidup di dalam 3 dimensi waktu. Masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang.
Masa lalu biasanya kita katakan dengan kenangan. Masa sekarang kita katakan dengan kenyataan, dan masa depan kita mengatakan dengan harapan ataupun impian. Peristiwa Isra dan Mi'raj ini terjadi pada tanggal 27 Rajab, 1 tahun sebelum Nabi Muhammad hijrah ke Madinah. Jadi sekarang kalau sudah tahun 1444 Hijriah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini kita peringati sudah sebelum 1 tahun, berarti sudah 1445 terjadi. Ini masa lalu. Masa lalu kita ambil pelajaran untuk kita sekarang ini. Oleh karena itu, jangan melupakan sejarah. Kata Presiden kita, jas merah, jangan sekali-kali melupakan sejarah. Termasuk sejarah kejadian kehidupan kita yang terjadi di masa-masa sebelum ini. Subhanallazi, Maha suci Allah, Asra, yang telah memperjalankan bi'abdihi, dengan hambanya, lailan, pada malam hari, minal masjidil haram, dari masjidil haram di kota suci Mekah, ilal masjidil aqsa, ke masjid Aqsa di kota Palestina, alladzi barakna haulahu, yang telah kami berkati sekelilingnya, linuriyahu min ayatina, untuk kami tunjukkan dari ayat-ayat kami atau tanda-tanda kebesaran kami, innahu huwas samiul basir, sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Di ayat yang lain dikatakan surat An-Najm, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra, sungguh Nabi Muhammad telah melihatnya inda sidratil muntaha, di sidratil muntaha, indaha jannatul ma'wa, di sisi sidratul muntaha itu ada surga ma'wa. Seorang ahli matematika di abad yang ke-19, dan dia terkenal di negara Prancis, mengatakan fisika atau ilmu fisika boleh berbangga diri. Harap diam, jemaah, harap diam. Boleh berbangga diri dengan kemampuan mereka pada abad ke-19 tersebut. Jadi kadang-kadang orang-orang ilmiah ini berbangga dengan kemampuan ilmiahnya, karena dia merasa dia yang paling hebat ketika itu. Rupanya pada abad yang ke-20 ahli fisikanya tidak mengatakan mereka hebat. Bahkan mereka meyakini benar tidak sepenuhnya mereka tahu. Walaupun yang disebut tentang fisik atau benda materi yang bisa dilihat sekalipun. Ini ada kaitannya dengan Isra dan Mi'raj. Sebelum Nabi berangkat Isra, beliau menaiki Burak. Ketika akan menaiki Burak, beliau menginjak sebuah bejana yang berisi air. Lalu tumpahlah air itu.
Lalu baru Nabi naik Buraq ditemani dengan malaikat Jibril Isra sampai ke Palestina. Sampai di Palestina lalu Nabi sholat bersama para malaikat di Masjidil Aqsa. Setelah itu ditawarkan dua minuman. Pertama minuman susu, yang kedua minuman arak. Dan alhamdulillah Nabi memilih susu. Kalau Nabi ketika itu memilih arak, maka banyaklah umatnya Nabi yang mabuk, termasuk terhadap mabuk cinta dunianya. Setelah itu baru Nabi Mi'raj dari Masjid Palestina ke langit pertama. Di langit pertama jumpa dengan Nabi Adam, orang pertama di bumi. Di langit kedua jumpa dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya. Makanya kalau kita mengupas surat Al-Isra, surat Al-Isra ini ada 111 surat yang dimulai dengan Subhana, Maha Suci, dan diakhiri dengan Alhamdulillah. Wa qulil hamdulillahilladzi lam yattakhidh waladan wa lam yakun lahu syarikun fil mulki wa lam yakun lahu waliyyun minadh dhulli wa kabbirhu takbira. Katakanlah segala puji bagi Allah yang tidak memiliki anak. Karena kaitannya adalah sebelum Nabi Muhammad ini adalah Nabi Isa. Nabi Isa itu tidak meninggal sampai sekarang, diangkat ke langit beserta tubuhnya. Jadi apakah Isra Mi'raj ini Nabi hanya bermimpi atau cuma ruhnya saja yang angkat, yang pergi ke Isra Mi'raj, atau sama dengan badan-badannya? Ini jawaban bahwasanya Isra dan Mi'raj Nabi itu adalah sekaligus dengan tubuhnya Nabi. Cepat. Dia berangkat dari Masjid Haram ke Masjid Palestina, naik ke langit sampai ketemu Allah, turun lagi, sama tubuhnya. Di langit ketiga baru jumpa dengan Nabi Yusuf, Idris. Keempat jumpa dengan Nabi Yusuf. Kelima jumpa dengan Nabi Harun. Keenam jumpa Nabi Musa. Ketujuh baru jumpa dengan Nabi Ibrahim. Baru setelah itu berjumpa dengan Allah dan turun kembali. Dilihat bejana yang berisi air yang tumpah tadi masih seperti itu. Sebegitu cepatnya perjalanan Isra dan Mi'raj Nabi. Inilah yang berkaitan dengan bahwasanya kecepatan cahaya melebihi daripada kecepatan apapun. Cahaya adalah kebaikan, kegelapan adalah keburukan. Hikmahnya, siapa saja di antara kita yang berbuat baik itu akan terasa baik oleh siapapun. Omongannya, perbuatannya, hatinya akan terasa baik oleh siapapun. Karena dia berbuat sesuai dengan kebaikan atau cahaya. Siapapun di antara kita yang berpura-pura saja baiknya, duduk di sini bersama tapi tidak mendengar atau tidak mengamalkan kebaikan, itu akan tetap dikategorikan gelap. Inilah yang mesti kita perbaiki selama ini. Tetaplah dalam hati kita baik, dalam omong kita baik, dalam perbuatan kita selalu baik, supaya kita dalam cahaya Allah. Wa'tabiru ya ulil absar la'allakum tuflihun.